Halo teman-teman, di sini aku pakai emblem assassin karena emblem ini bisa meningkatkan penetrasi, damage, sama movement speed. Di sini aku pakai talent full movement speed, agility, wilderness blessing, quantum charge yang bikin jalan dan pergerakannya hero Aldous lebih cepat lagi. Kemudian di sini aku pakai build semi damage-nya karena di sini build damage-nya ini aku pakai Fury Hammer, pecahannya Hunter Strike. Aku pakai Endless Battle karena Endless Battle ini ningkatin pemulihan mana. Jadi kalau hero Aldous ngeluarin skillnya itu kan ngurangnya mananya itu cepet. Jadi kita membutuhkan item yang bisa memulihkan mananya dengan cepet juga. Makanya aku pakai Endless Battle ini. Kemudian bisa ningkatin physical attack yang meningkatkan damage-nya bertambah besar dan sakit saat mengenai musuh. Kemudian bisa ningkatin darah, pengurangan cooldown yang bikin cooldown skill-skill hero Aldous nambah cepet lagi, terutama ultimate-nya. Karena ultimate-nya ini nanti kalau Endless Battle-nya jadi, tuh cooldown-nya nggak lama. Dan kalau kalian pakai ulti ini sangat berguna banget buat hero Aldous. Pasif hero Aldous ini jumlah geprean yang ada di atasnya regen itu. Geprean ini bisa kalian dapetin ketika memakai skill 1 dan mendapatkan hit terakhir. Bisa hit terakhir dari minion, monster jungle, hero musuh, turret, turtle maupun lord. Jadi kalau kalian mendapatkan hit terakhir dari hal-hal yang aku jelasin tadi, meningkatkan stack dari hero Aldous bertambah banyak. Semakin banyak jumlah stack yang didapatkan, maka damage dari skill satunya ini bertambah sakit dan darahnya hero musuh ini ngurangnya banyak banget. Maka dari itu combo dari basic attack plus skill 1 ini adalah kunci untuk gameplay hero Aldous kalian lebih maksimal. Makanya di early game lebih baik kalian farming stack dari hero Aldous-nya. Jadi kalau teman setim kalian perang, misalkan lagi fokus farming stack, mending kalian fokusin farming stacknya dulu. Jangan buru-buru join war, karena percuma kalau kalian join war tapi kalau jumlah stack hero Aldous belum banyak, item damage dari Endless Battle-nya belum jadi, ini masih rawan banget buat ditumbangin sama musuh. Sehingga lebih baik kalian farming aja dulu, nyari aman dulu, ngumpulin jumlah stack yang banyak, baru kalian bisa join perang. Kalau aku awal-awalnya itu pasti clear minion di dalam turret. Ini adalah hal yang menurutku paling aman banget buat kalian untuk farming. Soalnya kalau kita buru-buru untuk maju buat nge-clear minion, ini pasti musuh menyerang hero Aldous. Soalnya kan tujuan hero musuh itu melambatkan atau menghalau supaya hero Aldous itu dapetin stacknya ini lambat. Makanya kalian jangan sampai terpengaruh sama gameplay musuh maupun rencana musuh untuk menghalau dan menghalangi hero Aldous buat farming stack. Lebih baik kalian ngalah, lebih baik kalian main aman aja di dalam turret. Maksudku ini bukan ngalah secara nggak langsung ya, tapi di early kita mengalah, kalau kita udah dapet stack yang lumayan banyak, di mid sampai late game kita ini bisa menjadi penggendong ataupun pengendali game. Misalkan nih ya, kalau jumlah stack kita banyak, kalau kita ulti itu pasti musuh udah ketar-ketir duluan. Apalagi damage dealer kayak mid laner, kemudian gold laner, jungler damage. Jungler damage ini kan pasti nggak pakai item defense sama sekali, karena kan supaya damage-nya maksimal. Nah, kalau dia pakai item defense, item damage, defense-nya itu pasti lemah. Defense-nya ini nggak kuat, makanya bisa ditargetin sama hero Aldous. Nah, lebih baik kalian begitu. Awal-awalnya kalian ditahan, awal-awal kalian susah, farming stacknya pun susah, mending begitu di awal.
Intinya kalau main Aldous itu kita berani resiko di awal, kita berani untuk rugi di awal. Tapi ketika kita udah ngumpulin stack yang banyak, kita malah semakin percaya diri, semakin pede untuk ulti, nargetin siapapun kita pede. Karena apa? Karena ulti kita ini bisa untuk memancing skill-skill hero musuh. Jadi misalkan nih ya, kita ulti ke arah God Laner, pastinya kan roamernya, XP lanernya itu kan jaga-jaga, pasang badan supaya gold lane-nya ini nggak mati, nggak tumbang kan. Itu pasti mereka ngeluarin ulti. Nah, bagusnya ulti mereka itu udah kepake, temen satu tim kita ultinya belum ada yang kepake, soft skill-nya belum kepake, jadi kita bisa menginisiasi bareng. Aldous, ulti dulu kau, cek musuh lokasinya ada di mana. Langsung ready, siap, ternyata gold lane musuh ada di situ, langsung kalian targetin. Nah, ketika ditargetin sama hero Aldous, secara nggak langsung gold lane yang kita targetin tadi itu pasti dikerubungi, dilindungi sama teman setimnya kan. Itu pasti bisa menjadi tanda-tanda, bisa menjadi angin segar lah ya kan. Ternyata hero musuh itu berkumpul dalam satu lane atau satu tempat. Jadinya teman kalian ini bisa memprediksi gerakan untuk menyerangnya itu dari mana, ataupun ketika teman tim kalian mau nyerang ternyata ngumpul di situ, gak usah nyerang dulu, kita tahan aja dulu sampai kita dapat momentum yang pas. Nah, makanya bagusnya pakai hero Aldous, ultinya ini bisa mendeteksi target musuh itu ada di mana. Misalkan nih ya, kalian pengen ulti, pas musuhnya ini nggak kelihatan di map sama sekali, terus kalian ulti dan kelima-lima hero musuh itu kelihatan semua di map, lokasinya di mana, sembunyi di mana, dia ada di mana, di base atau di luar base, itu pasti kelihatan semua karena mapnya itu terang. Tapi di sini kita harus jaga-jaga ya, kalau ulti jangan sampai terlalu pengen ngebet nyerang itu, karena kita malah bikin blunder sendiri. Kemudian di saat kalian ulti, bukan hanya hero Aldous doang yang mengetahui lokasi di mana lokasi musuh berada, tapi teman-teman satu tim kalian juga tahu lokasi musuh. Enak banget kan jadinya ini, yang membuat mapnya terang. Jadi kalau mau bikin inisiasi itu pas, dan juga ketika mau clear minion pun itu bisa antisipasi. Oh, ternyata ada musuh di situ, kita mending farmingnya di dalam base aja atau di dalam turret aja biar nggak kena serang kejutan musuh. Jadi begitulah untuk cara bermain hero Aldous ya kan. Secara simpelnya begitu teman-teman, karena hero Aldous ini kan tipikal hero epic. Ya memang hero epic, tapi kalau kita bisa maksimalin potensinya, itu bisa bikin tim kita itu mendominasi, kita menang gitu loh. Yang penting kuncinya di early tadi, kita berani berkorban di early buat farming stack, itu malah bikin momentum yang luar biasa di mid sampai late game. Jadi jangan buru-buru untuk nyerang. Sampai jumpa di konten hero Aldous berikutnya. Dadah teman-teman.